Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat. Dari SD Negeri 34 Tual, saya sapa Bapak Ibu sekalian dengan salam Merdeka Belajar. Selamat bergabung Bapak dan Ibu sekalian dalam podcast BGP Provinsi Maluku, seri yang ke-20 dengan tema Berbagi Praktik Baik dengan Komunitas Belajar dari Pangnanan Buk-Buk Tual. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Dian, akan menemani Bapak Ibu selama beberapa menit ke depan dengan cerita yang menarik tentunya dari teman-teman kita di komunitas belajar Pangnanan Buk-Buk ini. Nah, telah hadir di sini dan bergabung, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada Bapak Abbas Maddoan. Beliau merupakan koordinator dari komunitas Pangnanan Buk-Buk. Bapak Abbas, saya persilakan untuk menyapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Abbas. Dan tentunya Bapak Ibu, ada Ketua Komunitas Belajar Pangnanan Buk-Buk yang tidak kalah terkenalnya. Tentunya Bapak Ibu telah mengenal Bapak ini dengan sebutan Pak Jales. Ya, Pak Jales merupakan Ketua Komunitas dari Pangnanan Buk-Buk. Silakan Bapak untuk menyapa teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Baik, salam Pak. Baik, dan telah bergabung juga seorang guru penggerak dari SD Negeri 34 Kota Tual ini Bapak Ibu. Beliau merupakan Ibu Nadiroh dan merupakan guru penggerak angkatan yang kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian tentunya tidak sabar lagi ingin mendengar dan juga ingin melihat apa sih praktik baik yang telah disebarkan oleh teman-teman kita yang ada di komunitas belajar Pangnanan Buk-Buk. Pertama kita akan menyapa dan sekaligus kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh koordinator dari Pangnanan Buk-Buk ini Bapak Ibu sekalian kepada Bapak Abbas Maddoan. Saya ingin mungkin mendengar dan teman-teman juga mendengar bagaimana tanggapan Bapak ketika di dalam SD Negeri 34 ini berkembang komunitas belajar Pangnanan Buk-Buk. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam merdeka. Perkembangan awal dari komunitas ini bahwa pertama kami dapat sinyal untuk bagaimana pendaftaran itu komunitas dari Dinas Pendidikan Kota Tual, sehingga setelah rapat saya kembali ke sekolah, kemudian saya sampaikan ke teman-teman guru untuk kita semua sama-sama mendaftar bagaimana kita pertama masuk ke komunitas, kemudian masuk IKM dan seterusnya. Dari situ yang mampu untuk duluan masuk jadi buat komunitas adalah pejabat. Sehingga dari komunitas ini awalnya jujur bahwa saya tidak buta apa itu namanya komunitas dan bagaimana itu perkembangan komunitas itu sesungguhnya saya belum paham. Sehingga dengan adanya perkembangan dari Pak Jales ini maka saya tidak sedikit pun rasa malu atau rasa kesal, sehingga saya selalu sekalipun Pak Jabar ini adalah guru bantu saya, tetapi saya selalu dekati beliau dan sama-sama kita bangun komunitas ini. Dari apa yang beliau tahu, kemudian dia sampaikan kepada saya dan saya selaku kepala sekolah, selaku penanggung jawab, saya bersedia dan siap untuk tanggulangi apa saja yang menunjang komunitas itu, saya siap untuk bantu. Mungkin itu untuk sementara. Baik. Terima kasih. Baik Pak. Berarti yang pertama kali mengetahui dan mengikuti pertemuan tentang komunitas belajar ini adalah Bapak Koordinator. Kemudian yang berperan penting untuk menggerakkan komunitas ini maju ke depan yaitu Pak Jales ya. Bagaimana kemudian Pak Jales memiliki strategi untuk menghimpun sehingga pengikut dari Pangnanan Buk-Buk ini makin banyak. Silakan Pak. Silakan Pak. Oke, saya ya. Oke, baik. Makasih Bu Dian. Seperti yang disampaikan oleh Pak Koordinator bahwa benar ketika itu
kami harus melalui proses awal-awal platform Merdeka Mengajar ya. Jadi saya sendiri harus melalui tahapan menyelesaikan topik-topik dalam pelatihan mandiri. Dan pada saat itu, alhamdulillah saya mempelajari 3 topik. Di antaranya itu topik Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, dan juga perencanaan pembelajaran. Itu sebagai syarat kita bisa membuka atau mendaftarkan komunitas belajar pada platform Merdeka Mengajar. Baik, jadi pelatihan mandiri ada di platform Merdeka Iya, Mengajar ya Pak betul ya? sekali. Baik, silakan Pak. Jadi kalau untuk seorang penggerak komunitas mendaftarkan komunitas belajarnya, tentu dia sendiri sudah melewati tahapan aksi nyata dalam pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Dan saya sendiri pada waktu itu setelah saya menyelesaikan topik, saya berkoordinasi dengan Pak Kepsek. Pak, saya sudah menyelesaikan aksi sampai pada tahap pengiriman penguploadan aksi nyata, sehingga ini sudah membuka peluang bagi kita untuk bisa mendaftarkan komunitas belajar. Ya, dalam hal ini komunitas belajar intrasekolah. Dan saya pelajari itu Bu, seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi, saya harus meyakinkan beliau itu dengan memang saya harus punya pengetahuan tentang ini, karena pada waktu itu ini baru ya. Nah kalau saat ini alhamdulillah implementasi kurikulum Merdeka ini kan sudah menyebar kemana-mana dan sudah banyak ya kita tahu informasinya, namun pada awal-awalnya ini kan masih sebuah pengetahuan baru buat kami ya, dan saya penasaran pada waktu itu, sehingga saya sudah daftarkan komunitasnya. Lalu saya ambil nama itu dari bahasa daerah kami, yang mana penanaman buk-buk sendiri itu punya makna paling bagus dalam bahasa kami. Itu bisa perasaan yang baik, ide yang baik, hati yang baik, semuanya itu baik. Jadi kalau cuma buk itu baik, tapi kalau buk-buk itu berarti sangat baik. Baik. Oke. Jadi ini merupakan inisiasi dari sekolah ini kemudian mengangkat Fangnanan Bok-Bok dari bahasa Kei ya, tentunya bahasa Kei teman-teman sekalian, yaitu sesuatu yang baik, ide yang baik, semua yang berhubungan dengan baik-baik. Dan kami berharap Fangnanan Bok-Bok memang akan tumbuh menjadi komunitas belajar yang baik, membawa dampak baik bagi semua orang. Nah, tentunya dalam perjalanan komunitas ini Bapak koordinator, kemudian Bapak Ketua Kombel tidak berjalan sendiri. Nah, sebagai orang yang merupakan produk guru penggerak ya, Ibu Nadiro ini tentunya memiliki peran penting. Bagaimana strategi Ibu kemudian membantu Bapak koordinator dan Bapak Ketua dalam mengembangkan komunitas ini? Silakan. Baik. Strategi yang saya lakukan di sekolah, khususnya untuk di sekolah, untuk teman-teman guru secara individual dulu, Ibu Dian. Individual mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas, karena komunitas ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Kita berkumpul di sekolah, berbagi cerita, berbagi ilmu, serta yang lain-lain. Dan yang kedua, mengajak serta memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru di sekolah kami yang ada yang belum tahu mengenai IT, mengenai hal-hal yang lain, kita saling berbagi. Contohnya kemarin kita berbagi menggunakan cara mengaplikasikan Canva. Dan sungguh luar biasa, guru-guru di Sekolah SD Negeri 34 Tual sangat semangat dan bisa membuat Canva dengan cara baik, dengan dituntun secara perlahan-lahan. Itu Ibu Dian. Baik. Jadi kemudian komunitas belajar yang ada di SD Negeri 34 ini membuat refleksi dengan dari guru-guru yang ada di dalam dulu, kemudian dilakukan pendampingan, sesudah itu baru kemudian strateginya menarik teman-teman yang berada di luar satuan. Nah, sebagai koordinator Bapak juga sebagai kepala sekolah ya, Pak Abbas tentunya ketika teman-teman ingin menarik teman-teman dari luar masuk dan bergabung di Kombel ini, tentunya aktivitasnya dilaksanakan di tempat ini. Bagaimana tanggapan Bapak ketika ada guru-guru yang di luar datang dan belajar di sini, Pak? Iya, kami sungguh sangat merasa bangga dan terima kasih banyak kepada teman-teman. Kami membuka diri kepada siapa saja, baik dari sekolah sendiri maupun
dari luar. Saya bilang di sekolah ini, guru-guru kalau yang berhubungan dan pendidikan, sekalipun saya sudah dalam keadaan tidur, telepon tetap saya bangun dan saya jamin, saya siap layan. Apapun, kalau saya tidak tahu, itu jadi PR saya. Untuk nantinya saya tanya kepada teman-teman kepala sekolah atau seangkatan saya, nanti saya akan sampaikan. Itu tujuan. Sehingga kami merasa bahagia sekali. Saya lihat setiap malam Pak Jales ini, karena dengan adanya perkembangan dan pengetahuan melalui komunitas tadi, sehingga dari sekolah-sekolah tingkat SMA, SMP, SD, bahkan sampai di TK, itu hampir setiap malam itu di rumah, kemudian di sekolah. Kadang kami layani mereka di sekolah ini sampai mau masuk isya. Itu kami tetap membuka diri siap untuk melayani. Jadi kami berbagi praktik baik apa saja yang mereka butuhkan, itu sesuai dengan kemampuan kami berikan kepada mereka. Baik. Jadi teman-teman komunitas belajar yang ada di sana, di luar sana, ataupun teman-teman yang belum bergabung, sekolah ini membuka fasilitas tanpa batas nih, no limit. Artinya dari pagi sampai malam pun, di rumah pun tetap difasilitasi oleh komunitas ini. Sehingga untuk teman-teman yang ingin bergabung, silakan bergabung dengan komunitas Pangnanan Bok-Bok di Kota Tua. Nah, Pak Jabar sendiri sebagai Pak Jabar, atau yang lebih teman-teman kenal sebagai Pak Jales, ya. Pak Jales sendiri sebagai orang yang memprakarsai hal ini, yang kami ingin dengar berapa jumlah guru di sini dan berapa orang yang sudah masuk di PMM. Silakan Pak. Untuk saat ini jumlah guru yang ada di komunitas kami di dalam intrasekolah kami itu berjumlah 24 dengan kepala sekolah. Baik. Sementara untuk di platform Merdeka Mengajar itu di komunitas kami saat ini itu sudah mendekati 200, yaitu pada angka 172 pengikut. Nah, ini kemudian perlu saya sampaikan bahwa memang perjuangan ini sampai 72 peserta saat ini itu kami sudah melakukan praktik berbagi praktik baik secara daring melalui webinar yang kami daftarkan di platform Merdeka Mengajar. Itu sudah 9 seri. Dan ya alhamdulillah kami sendiri itu sudah tampil pada penyelenggaraan memeriahkan Merdeka Belajar itu pada seri yang kedua kalau tidak salah, dan kami turut serta untuk melaksanakan webinar pada saat itu serentak berbagi di sana, dan pada saat itu kami bertiga penyelenggaranya. Jadi ya beliau sebagai moderator, kemudian saya sama Kepsek sebagai narasumber dalam berbagi praktek baik, sehingga kami memanfaatkan benar-benar aset yang ada di lingkungan ada pada komunitas kami. Kemudian untuk awal-awalnya saya cerita sedikit. Jadi ketika saya sudah daftar, saya koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah, lalu kami duduk pada tanggal 6 bulan Juni tahun 2022. Nah, di situ kami duduk pertama untuk mengaktifasi akun belajar ID teman-teman semua login ke platform Merdeka. Tapi sebenarnya untuk kami di sini ya Budian, untuk komunitas belajar ini, saya pikir bahwa pada tahun 2020 ya Pak, awal beliau masuk ke sini itu kami sudah punya program tiap Sabtu. Namanya evaluasi, ya, evaluasi belajar. Sebab pada waktu itu beliau masuk 3 bulan itu sudah dihantam oleh COVID. Nah, sehingga pada waktu COVID sekolah kami memang tutup, tetapi penyelenggaraan pembelajaran itu ada di rumah-rumah belajar atau kelompok-kelompok kecil yang ada di tempatnya ya wali-wali siswa yang kami kelompokkan, sehingga menjadi kelompok-kelompok kecil, ada 6 siswa, ada 4 siswa. Dan rekan-rekan guru itu seperti biasa, mengajar seperti biasa, cuma berpindah tempat saja dari yang tadinya banyak kerumunan menjadi dikurangi jumlah peserta didik. Nah, alhamdulillah pada waktu itu, sehingga kami berjalan setiap Sabtu kami harus melakukan evaluasi bersama.
sejauh mana perkembangan kehadiran siswa di tempat belajar itu seperti apa. Saat Dan COVID ya, Pak, iya, ya. lalu teman-teman di komunitas sendiri, saya sudah mulai berbagi itu tentang menggunakan ya TIK ya, TIK. Pada waktu itu kan seperti Zoom, nah seperti Google Meet, nah ini kan hal-hal baru, ya buat rekan-rekan. Namun alhamdulillah bagi saya juga bukan hal baru ya, karena ketika saya punya rekan-rekan di IGI Maluku, tentunya di sana saya banyak belajar, ya sehingga saya sendiri tahu, lalu saya implementasikan itu ke teman-teman, saya berbagi. Ini kita gunakan Zoom seperti ini. Di sini, di ruangan ini, kita duduk dan saya berbagi itu. Kalau menggunakan yang Google Meet, dan ini kan semua gratis. Nah, sehingga ya kalau dibilang waktu itu pakai cek sama saya itu kadang udah tengah malam kita berdua itu udah yang mau nyobain gitu ya. Jadi pakai cek di rumahnya, saya di rumah saya, kita sambil cerita-cerita yang ngajak teman-teman masuk. Ya kita ya namanya barang baru ya buat teman-teman. Jadi mereka juga suka pada waktu itu. Sampai dengan saya mencoba untuk membuka setiap teman-teman punya kelas itu dengan Google Classroom. Nah, cuma kendala Google Classroom bagi kami saat itu adalah siswa-siswi kami adalah siswa-siswi yang punya orang tua yang tidak dengan kondisi yang kita pahami, sehingga kami tidak bisa memanfaatkan itu secara optimal. Nah, mungkin itu sementara dia. Jadi jauh hari sebelum adanya komunitas belajar, Pak Jabar dan teman-teman sudah berinisiasi untuk membentuk walaupun apalah namanya evaluasi dan lain sebagainya, tetapi itu merupakan komunitas belajar yang dikenal sekarang. Sudah ada di sekolah. Baik, kemudian Pak, Bapak Ibu sebagai orang yang selalu menggerakkan orang lain begitu, dampak apa yang kira-kira Bapak Ibu rasakan nih? Mungkin dari Ibu Nadiro dulu. Dampaknya Ibu Dian sangat luar biasa. Karena kenapa? Dengan adanya komunitas, kita dapat tahu, dapat berbagi ilmu, mengajak teman-teman yang dari tidak tahu menjadi tahu, serta mengajak teman-teman yang lain juga bisa ikut serta melihat bagaimana cara kita menggunakan IT dan sebagainya, Bapak Ibu. Baik, tentunya kita sebagai orang yang ingin membelajarkan sesuatu yang baru, kita juga harus mengupdate diri. Update diri bagi seorang guru adalah terjadi setiap saat begitu. Bagaimana kemudian Bapak dan Ibu yang ada di Kombel Fangnanan Bok-Bok ini mengupdate diri? Siapa dulu nih? Bapak Kepala Sekolah kan? Silakan. Silakan. Kalau saya selalu mengupdate dengan cara belajar. Pertama mungkin belajar untuk diri sendiri. Terus yang kedua, saya selalu belajar lewat dari PMM ini, Ibu. Karena teman-teman kadang-kadang teman kan jarang yang buka PMM, mungkin karena sibuk atau segala macam. Jadi kalau ada informasi baru, saya selalu membagi kepada teman-teman. Itu saja. Baik. Bapak Kepala Sekolah, silakan. Iya, baik. Prinsip saya kepada teman-teman itu bahwa seperti yang kemarin saya sampaikan di ruangan sana, bahwa Bapak Ibu gunakan diri, cara belajarnya itu bagaikan internet. Jadi setiap jam, setiap menit selalu update hal-hal baru. Itulah prinsip guru. Tetapi kalau selalu ada di zona nyaman, itu berarti itu bukan guru. Ya, jadi cara belajarnya itu, saya itu paling senang hal-hal baru. Jadi apa yang saya duluan tahu, saya sampaikan ke teman-teman, terutama di Pejalis ini begini. Terus Pejalis dapat lagi hal baru, sampaikan lagi kepada saya. Kalau tidak bisa lagi, ketemu lari ke Pak Alfi. Pak Al, ini bagaimana nih? Caranya bagaimana? Terus dapat petunjuk dari sana, alhamdulillah. Bahkan sampai kami naik di webinar ini sudah 9 kali ini, alhamdulillah karena tuntunan dari Pak Alfi, kami sekarang sudah bisa berdiri sendiri untuk buat webinar. Bahkan sampai sekarang kami terdaftar di PMM itu SD Negeri 34 Tual, sudah 2 kali buat. Dari yang ke-9 kali itu sebagai siswa kelas 6 sebagai moderator. Baik, itu dari Bu Nadiro dan juga Pak Abbas ya. Lalu bagaimana dari Pak Jales?
tentunya sebagai penggerak komunitas, Bu, yang untuk mengupdate diri itu saya sering mengingatkan ke rekan-rekan di intern komunitas bahwa tidak ada yang sulit saat ini. Kita semua sudah mengakses pada platform Merdeka Mengajar, sehingga itu kembali pada diri kita, mau atau tidak. Pada dasarnya saya ingatkan bahwa orang yang berhenti belajar itu adalah orang yang berhenti berkembang. Saya sering sampai itu dalam komunitas untuk memotivasi. Nah, agar hal-hal yang seperti perkembangan implementasi kurikulum Merdeka ini, itu kita tidak perlu lagi mendengar dari orang lain. Informasinya kan sudah di dalam genggaman. Nah, tinggal kita mengatur waktu. Sehingga saya itu di dalam komunitas ini lebih banyak itu memotivasi daripada rekan-rekan agar terlibat langsung belajar sendiri di platform Merdeka Mengajar. Seperti itu. Jadi saya menuntun teman-teman agar ke sana dan belajar secara mandiri di sana. Tidak kita ajarkan atau tidak kita mengajarkan, namun kita menuntun supaya mereka bisa sendiri dan mandiri untuk belajar di platform Merdeka Mengajar. Nah, dengan demikian harapan saya adalah pertama di komunitas ini, pertama adalah gaya belajar, cara mengajar mereka itu berubah. Tidak lagi dengan yang kemarin-kemarin, sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan Merdeka Belajar. Dalam pengertian pada awal-awalnya kami memahami bahwa prinsip-prinsipnya dulu kita jalankan di kelas. Benar ya? Benar. Yang saya sarankan ke teman-teman, jangan dulu yang tinggi-tinggi yang belum kita pahami. Nah, yang kita pahami saja dulu kita praktekkan di kelas, lalu kita lihat dampak pada siswa. Lalu kita refleksi pada diri, oh ternyata seperti apa sih gaya yang saya mengajar kemarin dengan saya mendampingi hari ini. Itu menjadi refleksi kita, sehingga akan lebih baik ke depan bagaimana caranya kita di kelas dengan siswa melaksanakan pembelajaran itu. Dan sangat mudah sebenarnya ya kalau bagi saya ya. Saya mengimplementasikan ini dari kelas belajar ya, dan teman-teman tahu saya tidak di dalam kelas. Saya kadang siswa itu kita di teras. Kenapa saya sengaja begitu? Agar bisa dilihat oleh teman-teman lain bagaimana kita mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, namun tujuan pembelajarannya itu tercapai. Jadi tidak ada seakan-akan bahwa siswa itu dia belajar, tapi dia dipaksakan untuk belajar, tapi siswanya dengan sendiri mau untuk belajar. Nah, bagian dari kurikulum Merdeka ya Pak ya. Seperti itu. Jadi harapan saya seperti itu. Apa yang memang ada di platform itu kan sudah jelas sebenarnya kemudiannya, baik itu panduan kurikulumnya maupun kita untuk bagaimana mengimplementasikannya di kelas, ada video-video inspiratif di sana. Kalau memang kita belum bisa, kita tinggal melihat, oh seperti ini. Dan itu kan saya pikir bahwa hal yang dimudahkan dan memudahkan. Kita ini kan orang dewasa, nah pembelajaran andragogi. Kita tidak perlu sampai mendetail kemana-mana gitu. Yang pentingnya fungsi dan tupoksi kita sebagai guru di saat ini seperti apa kita guru di era saat ini. Apakah kita ini selalu dan nanti tergilas dengan perkembangan zaman. Nah, ini yang saya selalu semangati di komunitas bahwa mari siswa di zaman kita dulu, era kita sekolah tentunya sudah berbeda dengan generasi saat ini. Ya, mungkin itu. Jadi kuncinya ketika saya mendengar Bapak Ibu kemudian berkolaborasi saat ini, kuncinya adalah kita harus sering sharing ya, bagi praktik baik. Apa yang menjadi kelebihan satu orang teman akan menutupi kelemahan yang lain. Baik, tentunya di dalam membangun dan kemudian mengembangkan komunitas ini pastinya ada tantangan tentunya ya. Benar. Ya, di antara Bapak Ibu bertiga siapa yang ingin menyampaikan ke teman-teman tantangan apa yang dihadapi? Silakan. Ya, baik, mungkin saya dulu. Silakan Pak. Ya, tantangan awal-awalnya itu kami sistemnya gaya belajar dulu, jadi selalu kami paksakan mau dan tidak mau harus laksanakan. Ya, tetapi karena dengan adanya kurikulum Merdeka ini kita pandu saja siapa yang duluan mau dulu. Ya seperti itu. Jadi kalau yang duluan, yang belum biarkan dia. Nanti dengan sendirinya dia malu. Kemudian apa yang gotong imbaskan kepada teman itu, nanti dia imbaskan lagi pada yang lain lagi. Sehingga
satu akhirnya jadi banyak seperti itu. Jadi kami tidak rasa rugi atau menyesal kalau pasti ada keunikan, unik-unik di dalam itu, pasti ada yang mau, ada yang tidak, bahkan ya ada unik-unik lain lagi, tapi ya seperti itulah kita selaku pimpinan komunitas, mari kita demi untuk kata Pak Nadiem bahwa perahu besar Republik ini kalau maju harus maju bersama. Kalau di saya sini saya bilang kalau mau tenggelam ketemu perahu, kalau tenggelam tenggelam semua. Tapi kalau kau mau supaya ketemu berhasil semua sampai tempat tujuan, mari ketemu semua dayung sama-sama, sekalipun itu ombak atau angin badai apapun, mari ketemu sama-sama. Itu prinsip saya. Baik, berarti prinsipnya kolaborasi ya Iya. Pak ya, walaupun apapun tantangannya. Ada lagi kira-kira selain Bapak tantangan yang lain lagi, mungkin dari Pak Jales? Tantangan ada. Jadi untuk kesadaran belajar dari rekan-rekan sebenarnya. Mungkin belum mau seperti itu ya. Karena belajar ini perlu kemauan dan kesadaran ya. Artinya tidak dipungkiri bahwa untuk menggerakkan komunitas ini kita banyak belajar seperti disampaikan Pak Kecek tadi. Saya sendiri refleksi bahwa mungkin di awal-awal komunitas saya memaksakan agar semua rekan-rekan itu mau dan bisa ya, mau dan bisa. Tapi pada akhirnya ketika saya belajar kembali tentang komunitas di PMM, itu ternyata kita memang perlu memahami gaya belajar. Karena bukan saja siswa, di rekan-rekan kita sendiri itu kan punya gaya belajar yang berbeda-beda. Baik. Ya, dari sana sendiri saya tentu punya pengetahuan yang baru ya dalam menggerakkan komunitas ini. Suka duka itu biasa. Nah, cuman kita punya tujuan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, bahwa kita punya tujuan yang jelas, sehingga perahu SD Negeri 34 Tual ini, itu perahu yang memang harus didayung bersama oleh para pendayung yang ada di dalam perahu ini. Nah, seketika kita ada kolaborasi, maka perahu yang tadinya lamban, itu bisa saja lebih cepat mencapai pada tujuan. Baik. Nah, gitu. Mungkin saya punya hal unik Baik. satu ini Bu. Jadi ini jadi motivasi bagi Baik, teman-teman. kata motivasi. Iya. Silakan Pak. Awal itu bahwa teman-teman guru itu banyak ya acut tentang Baik. cara belajar yang Gotong paksakan mereka dalam komunitas dan masuk PMM, IKM dan segala. Saya satu malam saya konsultasi dengan ketua komunitas Pak Jales. Coba kita gunakan salah satu strategi alat bantu yang bisa membantu alat pikir mereka, yaitu kita gunakan AI, ChatGPT, kita jalankan dulu. Kemudian setelah ChatGPT kita masuk di Canva. Kita jalankan dua ini, alhamdulillah. Yang buktinya kemarin saya ketawa sendiri di sini forum ini, karena saya kasih pelatihan 2 kali. Setelah itu saya biarkan teman-teman sendiri yang kasih ya refleksi. Di ruangan ini mungkin sudah ada di Facebook itu, meja ini semua penuh dengan duduk dengan komputer. Ya, itu berarti saya anggap bahwa saya berhasil. Baik. Saya dan Pak Joko. Terima kasih. Baik. Itu merupakan strategi dari SD Negeri 34 Tual ini Bapak dan Ibu, jadi digunakanlah IT, maka langsung dipraktekkan dan dilakukan pendampingan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara banyak lagi, tetapi waktu jua yang akan memisahkan kita. Untuk itu Bapak Ibu dari SD Negeri 34 Kota Tual, dari kelompok belajar Fangnanan Bokbok, kami mengucapkan terima kasih, dan tentunya Bapak Ibu akan mengikuti seri webinar ke-21. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang. Salam Merdeka Belajar.